Selamat pagi Bapak Ibu. Ya, alhamdulillah di tengah-tengah kita sudah hadir para pemateri. Sebelumnya saya sapa dulu yang terhormat Bapak Ketua Presidium, Bapak Hilmi, Bapak-bapak pemateri yang hadir pada hari ini. Yang pertama dari UIN Palembang, dari IAIN Purwokerto, dari UIN Sunan Kalijaga, dan dari UIN Bandung. Jadi keempat pemateri tersebut adalah mereka adalah orang-orang yang terbaik ya, yang mendapatkan predikat unggul untuk akreditasi program studi di tempat masing-masing. Jadi alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Marilah kita mengawali acara ngopi jamu pada hari ini dengan sama-sama melafalkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi hari ini topik kita adalah strategi pencapaian peringkat unggul akreditasi program studi 4.0. Jadi dari keempat pemateri tersebut nanti kita akan memperoleh tips-tips, trik atau apapun yang telah dilakukan oleh beliau-beliau nanti yang sudah mendapat predikat unggul untuk akreditasi program studi 9 kriteria. Dan keempatnya kayaknya AL-nya dulu daring ya Pak. Oke, jadi kita akan mendapatkan tips mulai dari tahap persiapan, kemudian dilanjutkan dengan tahap pengisian borang, kemudian kita juga akan mengetahui bagaimana tips-tips yang dilakukan pada saat melakukan akreditasi atau saat visitasi lapangan oleh asesor. Jadi kami sangat mengharap informasi mulai misalkan dari tahap persiapan, apa saja yang dilakukan oleh Bapak Ibu pemateri sehingga dapat meraih predikat terbaik. Kemudian yang kedua pada saat pengisian borang mungkin ada fokus-fokus tertentu yang harus menjadi prioritas utama saat pengisian borang. Kemudian pada saat visitasi lapangan mungkin ada hal-hal tertentu yang menjadi tips apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak mesti kami lakukan pada saat akreditasi lapangan via daring. Ya, untuk mengefisienkan waktu, saya persilakan kepada pemateri pertama dari UIN Raden Fatah Palembang, yaitu Ibu Dr. Endang Rahmiatun. Kepada Ibu dengan hormat disilahkan. Bu Endang. Baik. Ya, yang pertama ini Mbak. Iya, saya dikasih schedule-nya begitu Bu. Baik. Ya, silahkan Bu. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang terhormat Bapak Ibu Ketua Penjaminan Mutu ya, UIN dan IAIN atau di lingkungan PTKIN ya, yang tidak bisa disebutkan satu persatu ya, dan panitia penyelenggara juga yang kami hormati. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala sehingga pada kesempatan hari ini kita bisa bersilaturahim ya di antara kita di bawah naungan PTKIN se-Indonesia ya. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, kami sangat tersanjung dan berterima kasih bisa bersilaturahim di kesempatan pagi hari ini
yang mungkin saya tidak atau belum mengenal ya dari Bapak Ibu sekalian. Yang saya kenal mungkin diantaranya yang kami hormati Ketua Penjamin Mutu UIN Raden Fatah Palembang, Bapak Dr. Sahril Jamil, dan Ibu Indrawati yang juga tergabung di pertemuan kali ini. Selebihnya Bapak Ibu sekalian yang saya hormati tentunya juga sebenarnya kami juga diminta untuk sesi pertemuan ini untuk sharing atas prodi kami Sejarah Peradaban Islam yang belum lama ini mendapat peringkat dengan menggunakan standar 9 dalam pengajuan kurang akreditasi. Adapun kami ditunjuk untuk mewakili dalam rangka sharing ini tentunya sebenarnya kami pun nggak berani dalam konteks kami bukan yang belum tahu banyak lah kira-kira seperti itu. Namun demikian atas kesempatan kali ini mudah-mudahan kami bisa sharing pengalaman ya. Dan mohon izinnya ini Bapak Ibu sekalian yang ada di ruang Zoom ini saya yakin udah punggawa semua dalam konteks penjaminan mutu, dan saya yakin juga Bapak Ibu sekalian dari Lembaga Penjaminan Mutu dalam konteks borang akreditasi 9 kriteria untuk APS sudah juaranya semua lah. Artinya saya yakin strategi dan sebagainya dalam pengisian untuk bisa ditularkan atau bisa sebagai lembaga penjamin mutu, sebagai pendamping bagi prodi-prodi di perguruan tingginya, saya yakin sudah mumpuni semua gitu. Jadi kami ini mungkin ketiban sampur ya, atau apa istilahnya itu, ketiban sampur tuh, kebetulan kebetulan prodi kami start awal mengajukan dan mendapat jadwal untuk AL sehingga mendapatkan peringkat yang lebih dulu. Namun demikian sebenarnya yang lebih dulu adalah dari Jogja, program studi sastra Inggris ya. Sastra Inggris lebih beberapa bulan dari kami. Jadi sebenarnya kami pun kemarin sempat komunikasi dengan teman-teman sastra Inggris dari UIN Sunan Kalijaga. Itu sehari sebelum kami di AL itu kami juga ternyata harus belajar menimba ilmu juga dengan teman-teman dari Fakultas Adab dan Ilmu Budaya UIN Sunan Kalijaga. Jadi kami mengucapkan terima kasih juga teman-teman dari Sunan Kalijaga. Ternyata memang pengalaman untuk saling bersilaturahim dengan prodi dan fakultas lain dan perguruan tinggi yang lain, baik itu dalam persiapan atau nanti dalam menjelang AL itu juga ternyata membawa keberkahan sendiri, karena ternyata pengalaman itu adalah guru yang terbaik ya, seperti itu yang kami rasakan. Jadi sekali lagi dengan program studi sastra Inggris Fakultas Adab dan Ilmu Budaya UIN Sunan Kalijaga, kami juga mengucapkan terima kasih atas sharingnya ya juga. Bapak Ibu sekalian, mungkin untuk mengawali sharing pengalaman dalam borang kriteria 9 ya, program studi Sejarah Peradaban Islam di fakultas kami.
sebentar Bapak Ibu sekalian. Kami mau mengawali bahwa kriteria 9 yang kami pahami dulu, terutama untuk prodi SPI yang sudah kena untuk mengisi borang kriteria 9, pengalaman kami adalah ketika harus mengajukan dengan sistem yang baru, tentunya kami kemudian bersiap juga untuk menghadapinya dan menyusun juga strateginya. Dalam catatan kami bahwa perjalanan mengantarkan prodi SPI dalam akreditasi kriteria 9, karena ini adalah sesuatu hal yang baru dan kami belum punya contoh maupun bisa dikatakan benar-benar kami tidak ada apa ya yang harus bagaimana, kemudian juga panduan kalau sudah menjadi sesuatu yang sudah umum, sudah dikenal, sudah itu minimal kita ada bayangan. Karena ini sesuatu yang baru, maka pada saat itu kita mengadakan workshop ya dengan mengundang narasumber dari, saya ingat betul dari Unsri yang kita anggap waktu itu ada asesor yang sudah dilatih ya untuk kriteria 9 ini untuk mengisi LKPS dan LED. Namun demikian kami juga tentunya lembaga penjaminan mutu kami juga sangat berkontribusi. Intinya kami juga sangat intens untuk berkomunikasi dengan lembaga penjaminan mutu INRA dan Fatah Palembang berkenaan menghadapi akreditasi dengan kriteria 9. Sehingga dari lembaga penjaminan mutu kami merasa mendapatkan pendampingan atau bisa dikatakan tempat konsultasi akan sesuatu hal atau informasi-informasi terbaru berkenaan dengan penyusunan LKPS dan LED. Dan yang lebih menjadikan kami mendapatkan ilmu, kebetulan penyusunan prodi kami ini berbarengan dengan penyusunan LKPT. Jadi penyusunan LKPT saya dan Bu Amilda itu kebetulan menjadi salah satu timnya Bu Indra ini. Sehingga workshop-workshop yang diselenggarakan oleh LPM terkait APT itu sudah beberapa kali itu kami berusaha untuk mencermati dan belajar dari sana. Berkenan dan workshop penyusunan yang diselenggarakan fakultas tentunya untuk semua pengelola program studi dan terkhusus adalah program studi SPI, waktu itu kita berharap banyak bahwa mulai bersiap untuk mempelajari apa itu yang disebut LKPS dan LED. Oh ya Bapak Ibu sekalian, sebelumnya saya memperkenalkan diri dulu ya, saya lupa tadi. Mohon maaf. Nama saya Endang Rohmiatun, Bapak Ibu sekalian. Mungkin di ruang Zoom ini juga ada dari program studi sejarah peradaban Islam ya. Mungkin ada nanti Bapak Otoman dan Ibu Fitriah, mudah-mudahan ikut bergabung. Mereka-mereka ini adalah punggawanya program studi sejarah peradaban Islam kami yang kami sangat banggakan seperti itu, karena prodi kami meyakini dan sangat menjadi harapan besar bahwa ketua program studi dan sekretaris program studi adalah yang nanti melit ya. Artinya mereka harus mempunyai tanggung jawab yang besar untuk nanti tim yang bekerja dalam LKPS maupun LED. Namun demikian nanti meskipun dalam perjalanannya memang banyak
suka dukanya juga ya, liku-likunya. Nah, inilah yang menjadikan nanti barangkali sharing ini bisa dikatakan kalau ada baiknya ya bisa menjadi informasi atau inspirasi, tapi kalau tidak ada baiknya mudah-mudahan juga ditinggalkan saja seperti itu. Baik Bapak Ibu sekalian, saya kebetulan pada tahun 2019 saat penyusunan di awal, saya sebagai Wakil Dekan 1 bidang akademik yang saya sendiri merasa harus bertanggung jawab akan bagaimana suksesnya LKPS dan LED, prodi-prodi. Karena kami memahami bahwa prodi-prodi dengan skema akreditasi yang baru ini adalah semacam anak-anak kita gitu ya, yang benar-benar harus kita rangkul, harus kita perhatikan, dan yang jelas adalah komunikasi yang baik. Nah, komunikasi inilah yang menjadikan nanti terjalin apa yang disebut klik gitu loh. Soulmate bener gitu, karena harapan kita satu-satunya adalah bahwa prodi benar-benar menjadi garda terdepan untuk nanti tim bisa menauladani ya, jadi menjadi tauladan dalam hal bekerja dan bertanggung jawab, karena ini nasib anak-anak kita mahasiswa prodi tersebut seperti itu ya. Baik Bapak Ibu sekalian, saya lanjutkan. Kemudian bagaimana memahami instrumen LKPS dan LED ini adalah menjadi tanggung jawab bersama-sama, bahwa format yang baru ini diharapkan oleh kami semua gitu ya, baik dosen maupun prodi maupun pimpinan harus sama-sama memahami instrumen yang baru ini, LKPS dan LED. Selain memahami instrumen yang kita dapatkan ya dari Ban PT tersebut, yang sangat sudah lengkap ya sebenarnya, itu kita juga waktu itu dipesan, mendapat pesan dari para asesor yang kita kenal, bahwa kita harus memahami matrik penilaian. Ya, jadi matrik penilaian waktu itu kita sangat pahami betul, yang terdiri dari banyak poin, dan di sana kita juga mendapat informasi bahwa di sana ada apa yang dalam APS ya. Setelah kita memahami matrik penilaian, kemudian kami juga akhirnya apa yang disebut IKU ataupun IKT ya, indeks kinerja utama dan indeks kinerja tambahan, ini menjadi pemikiran, dan tentunya kita juga akhirnya membuat sebuah kebijakan. Yang kebijakan itu yang kalau kami pahami bahwa APS 40 itu membutuhkan data dukung yang kredibel, yang otentik dan kredibel seperti itu. Sehingga kami pun kemudian bersiap-siap, kemudian memahami IKU dan IKT yang sebelumnya mungkin sudah ada, tetapi belum bisa dikatakan komprehensif seperti itu. Maka kami pun kemudian bagaimana membuat dan menyatukan apa disebut IKU dan IKT, sehingga SNDikti, kemudian juga standar UIN Raden Fatah Palembang, kemudian kami kemudian turunkan juga ke fakultas, yang nanti IKU fakultas kemudian menjadi sebenarnya IKU dari masing-masing prodi yang ada di fakultas kami. Dan IKT tentunya juga menjadi sebuah dokumen yang penting, menjadi dokumen yang harus disahkan oleh dekan seperti itu, sehingga nanti IKU dan IKT ini sebelum menyusun, terutama sebelum menyusun LED itu sudah wajib ada seperti itu. Dan ini berkenaan dengan kriteria 1 sampai 9. Artinya IKU dan IKT ini tentunya tak lepas dari
rangkaian untuk disusun dari kriteria 1 sampai 9. Jadi kebijakan IKU dan IKT itu memang di awal-awal sudah kita siapkan. Apalagi kalau tidak salah bahwa dokumen instrumen LKPS dan LED itu kan baru di tahun 2019 kalau tidak salah ya, sehingga kami pun harus menyesuaikan di tahun itu mempunyai kebijakan IKU dan IKT tersebut. Selanjutnya adalah kami merasa ada yang harus bertanggung jawab, penanggung jawab. Artinya penanggung jawab ini adalah semacam, kalau bahasa kerennya mungkin pokoknya mata dan telinga harus siap sedia. Artinya nanti ada plan A, plan B kalau terjadi sesuatu, maka penanggung jawab ini harus mencari jalan dan mengurai seandainya ada benang-benang yang bisa dikatakan di tengah jalan ada sesuatu hal yang tidak diinginkan. Sehingga sejak awal hingga akhir ini mempunyai peran penting. Dan saya sangat merasakan bahwa hubungan antara pengelola UPPS, siapapun itu, UPPS intinya adalah dengan program studi itu harus terjalin dengan sangat baik. Semestinya seperti itu. Karena harapan kita satu-satunya adalah prodi, entah lebih baik kedua-duanya juga kita harapkan Kaprodi dan Sekretaris Prodi itu adalah menjadi benar-benar mitra dan rekan dalam bekerja menyelesaikan akreditasi itu dari awal sampai akhir harus bisa selalu berkomunikasi dengan baik. Itu yang kami rasakan, sehingga hal demikian tentunya nanti bisa menjadi pekerjaan itu bisa berjalan dengan baik seperti itu. Ya, nanti bisa jadi bahwa siapapun dari pengelola UPPS itu seyogianya harus ada yang menjadi penanggung jawab dan bekerja sama, bermitra, merangkul gitu ya dengan sangat baik harusnya dengan prodi, karena Kaprodi dan Sekprodi pun saya yakin akan menjalankan tugas dan fungsinya secara baik. Namun demikian harapan ideal itu kan hanya masing-masing yang tahu ya, artinya hubungan itu bagaimana kondisi nanti realnya itu masing-masing mungkin mempunyai cara tersendiri, tapi yang kami rasakan seperti itu, sehingga nanti tim itu akan menjadi prodi maupun pengelola UPPS ya, itu menjadi tauladan gitu untuk sama-sama mempunyai tanggung jawab dalam sebuah akreditasi prodi seperti itu. Kemudian tim memang perlu dan harus dibentuk. Secara ideal memang kemudian di SK-kan. Namun dalam perjalanannya kadang tim itu antara yang harapan dan keinginan dengan realitas yang terjadi ada saja hambatan dan kendala-kendala. Untuk itu sebagai sebuah rasa, kadang kita bisa merasakan apakah ini bisa berjalan dengan baik atau sebenarnya ini tertatih-tatih atau bagaimana. Tentunya nanti pimpinan seyogianya bisa merasakan itu sehingga nanti mempunyai harus bagaimana melangkahnya seperti itu. Nah, itu dinamikanya dalam perjalanan tim itu nanti tentunya sangat banyak, fluktuatif yang jelas seperti itu. Sehingga nanti akan menjadi sangat ketika kita ada SDM kita di fakultas. Jadi tim kami itu tidak hanya kalau akreditasi prodi SPI kemudian timnya dari SPI, tapi lintas prodi, artinya saling bahu membahu. Kita minta apalagi
penanggung jawab apabila kemudian apa namanya, terutama menyangkut nanti ketika sudah menyusun LED. Menyusun LED ini kan dibutuhkan SDM yang memang punya, kalau saya bilang ada passion-nya di situ, seperti itu. Jadi kadang kalau saya memahami dan merasakan banyak gitu ya. Tapi antara yang pintar itu pasti mampu gitu. Tapi mampu belum tentu mau. Tapi mau kadang mampu tapi apa istilahnya itu target-target yang kita inginkan seandainya terkendala. Nah, inilah peran penting kita akhirnya plan A, plan B itu harus sama-sama kita perhatikan dan sepakati bersama. Jadi intinya adalah bahwa tim kami itu lintas prodi, artinya ada dari prodi bahasa sastra Arab, kita libatkan juga yang mempunyai passion di situ, dan kita yakin adalah SDM yang mampu dan mau seperti itu. Kemudian juga dari program studi yang lain. Dan tak lepas juga sebenarnya dosen-dosen prodi pun kita harapkan juga berperan ya. Artinya kedudukan mereka sebagai dosen prodi, kita berikan peran-peran juga sesuai dengan tentunya apa yang kebutuhan maupun terutama ke data-data dukung dan sebagainya. Intinya kita tetap menjaga kekompakan itu, dan alhamdulillah untuk tim memang kami merasa kemudian sampai akhir kita tunjukkan kekompakan untuk menghantarkan prodi SPI sampai di akhir asesmen. Bapak Ibu sekalian, selain bercerita tentang bagaimana menyiapkan tim dan komitmen bersama-sama, itu juga seluruhnya harus mempunyai gambaran akan data dukung apa saja yang diperlukan pada setiap kriteria 1 sampai 9. Jadi sebagaimana arahan maupun dari setiap workshop dari para asesor bahwa dalam penyusunan LKPS maupun nanti LED, tentunya kita yang diperlukan awal adalah data dukung. Jadi pengumpulan data dukung dan melengkapi data dukung yang dibutuhkan untuk kriteria 1 sampai 9, kami menyadari bahwa harus berangkat dari sana. Meskipun nanti di lapangan bahwa itu adalah tidak bisa langsung didapatkan, artinya kan karena berserak, bukan berarti kemudian menunggu lengkap dulu baru disusunkan. Jadi kami secara fleksibel untuk sampai nanti mengisi tabel-tabel di LKPS itu sambil jalan. Artinya tim data dukung dengan tim mengisi LKPS itu saling sinergi. Tapi intinya bahwa apa yang dibutuhkan data-data dari kriteria 1 sampai kriteria 9, kami menyadari bahwa itu yang harus lengkapi, dikumpulkan seperti itu. Dan sebagaimana idealnya bahwa data-data kemudian dikelompokkan, kemudian dibuat per tabel-tabel per kriteria, karena nanti data-data saling memakai, namun tetap dikelompokkan per kriteria. Itu lebih memudahkan untuk bagaimana kemudian mengisi tabel-tabel di LKPS. LKPS di tabel pertama ketika kita baca bahwa di sana adalah yang dibutuhkan adalah implementasi. Tentunya kemudian kami memahami dan kemudian
tim data dukung kemudian melengkapi apa yang dibutuhkan dari mulai tabel pertama nanti sampai di tabel terakhir. Bapak Ibu sekalian, mungkin kami diuntungkan dalam hal ini di tahun yang kami gunakan itu di TS 3 tahun terakhir, artinya tahun 17, 18, 19, kita juga kena kemarin harus merubah TS terakhir. Awalnya adalah 2016 yang diajukan. Tapi 17, 18, 19 teruntungkan nanti 2020 untuk output dosen itu masih bisa dimasukkan. Nah, Bapak Ibu sekalian, kami teruntungkan bahwa UIN Raden Fatah Palembang itu dalam program selaras dengan transformasi ke UIN itu memberikan dana untuk rekognisi dosen ke luar negeri seperti itu dalam bentuk postdoctoral research, kemudian juga penguatan manajemen dan sebagainya, terutama dosen-dosen SPI kami, sehingga kami merasa bahwa untuk konteks bagaimana skala internasional dalam rekognisi dosen maupun dalam jejaring kemitraan itu teruntungkan bahwa poin-poin kriteria 1 sampai 9 yang harus dipenuhi dalam skala internasional itu kami kemudian mendapatkan data dukung tersebut. Sehingga itu menjadi sebuah kekuatan bagi kami dalam pengisian APS SPI. Kemudian sebagaimana idealnya juga bahwa tabel-tabel tersebut harus terisi secara maksimal, itu kami sangat menyadari itu, sehingga kami berkomitmen bahwa apa yang kami isi di data LKPS itu bukan standar minimal pencapaian skor, tapi kami berikhtiar bahwa yang terisi harus targetnya adalah skor tertinggi, harapan kami, baik itu kualitatif maupun kuantitatif. Sehingga kami intens untuk membaca matrik tersebut. Setiap mengisi kami baca matrik seperti itu. Jadi ini sudah sesuai kira-kira poin sudah maksimal atau belum, itu kami sangat memperhatikan hal itu. Sehingga apa yang disebut nanti syarat perlu untuk peringkat itu kami menyadari dan mempunyai target mana peringkat yang ingin kami raih seperti itu. Bapak Ibu sekalian, kemudian kepada tim, kemudian kita berkomitmen bahwa LKPS harus diselesaikan lebih dahulu sampai fix. Artinya bahwa pekerjaan berat itu adalah ketika kita mengisi LKPS dan tentunya merangkum dan menjadikan data dukung di setiap tabel itu data dukungnya harus sudah fix juga untuk kita terapkan nanti di LKPS tersebut. Nah, kemudian kami menyadari bahwa LED baru bisa akan disusun ketika LKPS kita sudah yakin sudah selesai atau fix. Kira-kira seperti itu dalam penyusunan LED kami. Kemudian kami juga bahwa dalam komitmen target yang akan kita harapkan, akan kita capai, kami pun dalam intens berkumpul dengan tim itu memahami betul, kita sama-sama berkomitmen untuk dosen tetap dan dosen tetap program studi itu ternyata menjadi penentu seperti itu. Artinya bahwa DTPS itu menjadi runtutan atau rentetannya menjadi banyak ketika memastikan bahwa DTPS itu harus clear seperti itu. Karena ada terjadi format yang baru dalam konteks APS ini, beda dengan kriteria
kriteria 7 dulu. Dulu kan homepage menjadi sangat menjadi perhatian. Kalau sekarang kan apa yang dimaknai sebagai DTPS itu ternyata kita pahami harus benar-benar karena nanti terkait dengan ekuivalen mengajar, membimbing, dan berkenaan dengan rasio mahasiswa aktif dan sebagainya. Karena itu nanti menyangkut poin-poin kuantitatif maupun kualitatif dalam nilai. Seperti itu yang kami pahami. Sehingga terkait rekognisi, penelitian, pakai publikasi dan sebagainya. Sehingga nanti apa yang dimaknai DTPS kemudian DT itu benar-benar kita perhatikan. Bapak Ibu sekalian, selain itu juga kita menghitung-hitung juga kemampuan. Kita sama-sama membincangkan kira-kira kelebihan dan kekurangan yang kita miliki itu kira-kira apa di kriteria 1 sampai 9, terutama adalah output mahasiswa. Kami tentunya sangat kalau bahasa ininya ketar-ketir gitu ya. Karena tuntutan dari APS yang baru ini adalah bahwa output mahasiswa itu kemudian menjadi poin yang tinggi dalam penilaian seperti itu. Sehingga bisa dikatakan kalau dulu tuh hanya prestasi mahasiswa akademik non akademik itu pun tidak dilihat dalam konteks skala internasional menjadi penentu seperti itu. Tapi adalah banyak hal output mahasiswa yang akhirnya tahun 2019 ketika kita memahami matrik penilaian maupun apa yang diinginkan oleh instrumen dan PT, output mahasiswa ini menjadi sesuatu yang harus pemikiran yang harus benar-benar kemudian beraksi seperti itu kira-kira. Maka kemudian kita mengajak prodi untuk bagaimana memikirkan output mahasiswa ini. Meskipun kami juga diuntungkan bahwa anak-anak kami dari prodi SPI beberapa kali itu mempunyai rekognisi seperti itu. Ada yang skala nasional maupun skala lokal terutama lebih banyak. Namun demikian untuk skala internasional kita diuntungkan ke kemitraan yang sudah kita kita lakukan. Sehingga ketika ada rekognisi dosen, maka di situ kita ajak untuk juga mahasiswa untuk mendapatkan output. Maka yang kita lakukan bersama prodi pada saat itu mulai tahun 2000 sebenarnya tahun 2018 dan 17 itu kita juga satu kemitraan dengan kedutaan Kementerian Kebudayaan Iran ya yang ada di Jakarta. Itu kemudian kita punya jejaring ke sana sehingga dari kemitraan tersebut itu kemudian kita bisa melahirkan beberapa output dosen maupun mahasiswa untuk kita kemudian memberi kontribusi terhadap output dosen dan mahasiswa dalam konteks skala internasional. Kemudian kami juga diuntungkan bahwa pada tahun 2019 kami punya mahasiswa asing dari Korea itu mengambil jenjang S2 sebenarnya. Tapi kemudian pada tahun 2019 ada sekitar 15 tamu mahasiswa itu mengunjungi kami untuk kita bertukar kegiatan seperti itu, terutama berkenaan dengan kebudayaan Melayu Palembang. Sehingga ini menjadi keuntungan bagi kami untuk kami klaim sebagai mahasiswa asing dalam konteks paruh waktu. Kemudian data dukung yang dibutuhkan pun kita juga kemudian bisa melengkapi apa yang dalam konteks di instrumen tersebut terkait dengan mahasiswa asing kami.
selain itu adalah pembicaraan dengan mahasiswa, kemudian kita punya teruntungkan juga bahwa kebijakan kami sebelumnya bahwa mahasiswa prodi SPI itu punya pusat organisasi kemahasiswaan seperti komunitas pecinta sejarah. Nah, komunitas pecinta sejarah ini menjadi sebuah kekuatan kami dalam konteks mahasiswa karena dari komunitas pecinta inilah setiap tahun yang dilakukan itu melahirkan karya-karya tulis yang kemudian di ISBN-kan seperti itu. Nah, selain itu juga kebijakan adanya praktikum pengalaman lapangan yang harus menghasilkan output itu juga akhirnya menguntungkan bagi program studi, kemudian output mahasiswa bisa tercapai dari program-program tersebut. Kemudian juga dalam pengajaran itu sebagian besar dosen sudah juga menerapkan bahwa output dari pengajaran itu adalah karya mahasiswa yang kemudian dibukukan dalam buku yang ber-ISBN. Kemudian juga tahun 2019 kami mempunyai menyelenggarakan seminar internasional tahunan seperti itu. Itu sebagai wadah kami untuk akhirnya bagaimana mahasiswa kami S1 maupun S2 nanti juga kita dorong untuk ikut publikasi atau presentasi dalam event seminar tersebut maupun seminar-seminar yang diselenggarakan oleh UI Raden Fatah Palembang. Kita sangat mendorong anak-anak kita untuk juga ikut dari program studi SPI itu bisa dikontribusikan dalam publikasi mahasiswa itu juga ada. Artinya dalam konteks publikasi, alhamdulillah anak-anak kita itu mempunyai kontribusi untuk mengisi dalam konteks publikasi. Artinya bahwa output mahasiswa, kalaupun nanti kemudian satu atau dua yang terjadi kekurangan, maka pada tahun 2000 sampai TS 2019 sampai pertengahan Juli itu alhamdulillah bisa mencukupi apa yang target yang diharapkan dalam konteks output mahasiswa. Kemudian bahwa kami menyadari dan terutama program studi sangat-sangat mengapresiasi prodi kami. Jadi prodi Sejarah Peradaban Islam itu alhamdulillah bahwa pengelola program studi sangat-sangat sekali menyadari dan berkomitmen sepenuh hati. Nah, inilah menjadi kekuatan kami bahwa LKPS maupun LED yang disusun oleh tim itu benar-benar secara detail sungguh-sungguh disiapkan, terutama adalah masalah data dukung. Jadi Bapak Ibu sekalian, LKPS kami dalam setiap tabel itu kita berkomitmen dan menyiapkan jauh-jauh hari bahwa setiap tabel itu kemudian dilengkapi dengan data dukung yang dirangkum secara komprehensif. Artinya kita berharap bahwa ketika kami sudah mengirim itu adalah pengiriman borang yang sudah kami merasa bahwa itu sudah maksimal. Karena kita memaknai bahwa ketika nanti itu dikirim maka asesor akan mengasesmen kecukupan itu adalah sudah membaca data dukung itu secara link yang kita sudah siapkan tersebut. Artinya ketika mengakak, harapan kita adalah bahwa asesor sudah melihat kesungguhan dan kesiapan kita untuk melengkapi apa yang dibutuhkan dalam instrumen tersebut. Kemudian juga di LED bahwa setiap poin yang memerlukan penjelasan atau bukti data dukung itu kita sertai dengan
data dukung yang di-link-kan, karena kita keterbatasan hanya maksimal adalah 150 halaman, sehingga kami bagaimana menyempurnakan LED maupun LED itu benar-benar yang narasi atau poin-poin penting yang kita tuangkan. Adapun hal-hal menyangkut keterangan dan lampiran, maka itu adalah kita sertakan dalam data dukung, seperti itu. Dan selebihnya adalah bahwa bagaimana bentuk LKPS dan LED yang sangat artinya itu enak dilihat, kemudian juga penampilan yang rinci seperti tabel dan sebagainya, itu juga menjadi perhatian kami, sehingga kami juga sangat berterima kasih dibantu bahwa Lembaga Penjaminan Mutu UIN Raden Fatah Palembang kami dari pimpinan atas sampai jajaran staf itu sangat membantu kami, mensupport kami untuk bahwa persiapan atau prodi kami, kemudian ketika sampai tahap pengiriman itu alhamdulillah sangat dibantu oleh tim dari Lembaga Penjaminan Mutu UIN Raden Fatah Palembang, sehingga sampai proses sebelum dikirim itu kami sangat dibantu, terutama ini ada Ibu Indra ya, sama menjadi saksi kami bahwa Bu Indra itu tak kenal lelah untuk mendampingi kami, bahwa apapun kami konsultasikan dengan Bu Indra. Artinya Lembaga Penjamin Mutu memang benar-benar sebagai istilahnya itu bisa dikatakan tempat konsultasi, dan kalau kita terjadi hal-hal yang perlu keputusan, tentunya konsultasi atau harapan untuk memberikan masukan dan sebagainya itu adalah dari Lembaga Penjaminan Mutu. Bahkan ketika bagaimana konteks PPEPP itu kami sangat dibantu dan belajar banyak dari Lembaga Penjaminan Mutu UIN Raden Fatah Palembang, terutama dokumen-dokumen yang kami butuhkan. Karena poin penting dalam nanti asesmen lapangan, ternyata penjaminan mutu itu menjadi salah satu yang memang betul-betul harus dipersiapkan. Bapak Ibu sekalian, sekilas dalam konteks LKPS dan LED mungkin seperti yang bisa saya sampaikan demikian. Namun demikian mungkin ada beberapa hal yang perlu kami mungkin sharing juga ketika proses AL ya, asesmen lapangan, bahwa teman-teman dari program studi maupun pengelola UPPS ada banyak dokumen yang harus dipersiapkan, terutama yang paling nanti disorot ketika di asesmen lapangan adalah masalah kurikulum, bahwa kurikulum KKNI itu harus memang sesuai sebagaimana layaknya, bahwa dokumen kurikulum KKNI itu seperti yang diharapkan dalam aturan penyusunan tersebut. Kemudian RPS itu juga menjadi poin penting untuk maksimalkan atau bisa dikatakan dipersiapkan dengan matang RPS, seluruh RPS dosen. RPS nanti menyangkut apa yang disebut bagaimana hasil penelitian dan pengabdian dosen itu terintegrasi dengan mata kuliah. Nah itu nanti kami kemarin juga ditanyakan sampai di sana bahwa ternyata integrasi penelitian dan pengabdian dosen itu bisa kita tunjukkan melalui RPS yang ada. Jadi pembuatan RPS itu mungkin pengalaman kami, kemudian RPS kita susulkan waktu itu ya. Ada beberapa memang sebenarnya sudah, tapi mungkin yang dibutuhkan karena adalah dokumen yang otentik dan kredibel, maka kita kemudian review lagi RPS yang sekiranya belum memasukkan. Jadi dalam RPS itu perlu dimasukkan artikel ataupun buku dosen dalam
penelitian maupun pengabdian masyarakat sebagai rujukan, dan sub bab dalam pembelajaran dosen itu juga apa yang mempunyai tema atau apa yang berkontribusi dalam pembelajaran tersebut. Itu terkait dengan bagaimana nanti integrasi hasil penelitian dosen dan pengabdian dalam mata kuliah atau dalam pembelajaran. Kemudian yang paling penting lagi adalah memang yang jelas memang semuanya berharap ideal adalah bahwa kekompakan ya, terutama bahwa ketika asesmen lapangan itu, jadi meskipun asesmen lapangan akreditasi program studi, ternyata pas asesmen lapangan itu sebenarnya adalah apa namanya, terkait dengan sangat banyak di lembaga perguruan tinggi. Artinya bahwa nanti lembaga penjaminan mutu harus membackup dengan sangat maksimal ketika asesmen lapangan, kemudian juga LP2M maupun pimpinan UIN Raden Fatah Palembang sendiri, juga lembaga-lembaga lainnya, terutama Pusti PD dan sebagainya, ketika di akhir atau pada proses asesmen lapangan itu kita diminta untuk benar-benar melihatkan data dukung terhadap apa yang sudah kita narasikan dalam laporan kita. Dan karena dua poin penting adalah tentang alumni, maka tracer kemudian menjadi sesuatu hal yang harus mendapatkan prioritas dan pengerjaan yang harus maksimal dan serius di sana. Dan pengalaman kami bahwa kami kemudian juga melakukan bedah borang yang standar kami kemarin internal dan eksternal kita minta dibedah oleh asesor baik internal maupun eksternal, terutama yang eksternal bahwa bagaimana kekurangan maupun kelebihan dari borang kita itu kita minta dikasih masukan. Dan satu temuan waktu itu adalah bahwa dalam konteks alumni, bagaimana ketika kita melakukan tracer itu harus terkoneksi dengan perguruan tinggi, kemudian kita akhirnya juga mempunyai strategi bagaimana keterpenuhan hal tersebut bisa kita dapatkan. Dan alhamdulillah apa yang diharapkan memang pada saat asesmen lapangan akan data-data dukung kita sudah menyiapkan dengan secara maksimal. Adapun kekurangan dan sebagainya tentunya sebagai manusia biasa kita tentunya saya yakin ada banyak juga kekurangan. Terlepas dari itu adalah akhirnya hanya doa-doa di akhir yang bisa kita lakukan. Dengan doa-doa itu kami pun yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala kemudian mengijabah mungkin doa-doa kami bersama. Tapi terlepas dari itu bahwa ikhtiar maksimal oleh tim terutama program studi dengan sangat baik menyiapkannya, kemudian dengan sangat baik mengerti akan apa yang dibutuhkan, kemudian sangat mengerti dan menyiapkan dengan sangat baik kira-kira sedetail mungkin sehingga harapan kita ketika di asesmen lapangan kita sudah siap seperti itu. Mungkin Bapak Ibu ini saja sharing secara saya katakan sekilas gitu ya, mungkin tidak secara detail, tapi pada prinsipnya adalah mungkin juga hal ini pun sebenarnya oleh Bapak Ibu sekalian di perguruan tinggi yang lain mungkin malah lebih dari yang sudah kita lakukan. Mungkin ini saja Bapak Ibu sekalian yang bisa kami haturkan, kurang lebihnya saya mohon maaf dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bapak Ibu, sebelum kita lanjut, ada sedikit penyampaian dari Bapak Hilmi. Silakan, Pak. Baik,
Bapak Ibu sekalian, kami sangat mohon maaf ya. Ada kesalahan akun Zoom yang kita pakai. Ini hanya kapasitas 100, sedangkan rencananya kan yang 500. Nah, kita tawarkan untuk pindah link gimana Bapak Ibu? Di ruang chat itu kan sudah saya kirimkan ya. Pastikan Bapak Ibu sudah melihat alamat terbaru itu ya. Setelah itu kita masuk sama-sama di sana dengan kapasitas 500, lalu nanti Bu Kasma akan melanjutkan sesi kedua, ketiga, dan keempatnya. Bisa dipaklumi Bapak Ibu? Iya iya Pak. Ya, pastikan alamatnya Bapak Ibu copy ya. Oke. Siap. Kita pindah Kita pindah ruang. desa, Pindah ruang. pindah ruang. Pindah ruang berarti. Saya sudah pindah dari tadi. Oh iya, ini live Ya, oke, kita pindah ke ruangan yang ada di alamat itu. Terima kasih Bapak Ibu. Bu Kasma pindah juga ya. Iya Pak. Oke, makasih. Iya.